warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anissa dari Prodi D3 Farmasi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan membagikan video tentang PIO dengan tema obat tetes mata yang diberikan kepada siswi SMK Diponegoro Lebak Siu jurusan farmasi. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita saksikan videonya. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan saya dengan teman-teman kelas berapa ini? Kelas 12 ya, kelas 12 SMK Diponegoro Lebak Siu. Di sini saya akan mengedukasi teman-teman atau memberi informasi teman-teman tentang PIO. PIO sendiri itu apa sih? PIO adalah pemberian informasi obat kepada masyarakat. Di sini target saya adalah teman-teman SMK karena banyak masyarakat yang belum mengetahui pasti tentang penggunaan obat yang benar. Di sini saya mengambil tema obat tetes mata dikarenakan kemungkinan teman-teman ada yang punya masalah mata mungkin. Ada yang pakai softline. Saya beri pengertian secara singkatnya. Obat tetes mata adalah obat yang digunakan untuk mata dan itu bersifat steril. Steril itu apa teman-teman? Steril itu tidak ada bakteri, tidak ada kuman ataupun partikel lainnya. Jadi dia itu bening sebening-beningnya. Nah, di sini pengertian secara panjangnya adalah tetes mata adalah sediaan berupa larutan atau suspensi berminyak dari alkaloid, garam-garam alkaloid, antibiotik atau bahan-bahan yang ditujukan untuk penggunaan mata dengan cara meneteskan obat tersebut pada kelopak mata. Obat itu digunakan sebagai antibakterial, anestetik, hidriolitik, miotik, dan diastolik. Klasifikasi penggunaannya itu ada 4 jenis ya teman-teman, yaitu obat mata merah, obat mata gatal, obat mata softline yang biasa sering digunakan pada pengguna softline. Yang keempat itu obat mata katarak. Saya jelaskan obat mata yang pertama yaitu obat mata merah. Mata merah merupakan salah satu gangguan pada organ penglihatan yang sering dialami oleh banyak orang. Mengutip dari Medical News Today, mengatasi mata merah tidak boleh sembarangan ya teman-teman, karena harus diketahui terlebih dahulu penyebabnya. Dalam banyak kasus, mata merah sering dipicu oleh kekurangan cairan, penggunaan kosmetik, kelelahan, iritasi, cedera hingga infeksi. Contoh obat yang paling sering digunakan untuk mata merah itu Rohtokul. Ada yang tahu? Tahu? Nah, itu biasanya sering banyak digunakan oleh masyarakat ya teman-teman. Selanjutnya
lain sebagainya. Yang ketiga, obat tetes mata Soflen. Tadi saya bilang ada yang pakai Soflen di sini. Gak apa-apa Kak. Ya, yang pakai Soflen itu biasanya berapa jam yang kamu boleh tahu? Kalau kalau untuk Kiko sendiri dari tahun ke tahun kemungkinan tidak boleh menggunakan Soflen ya. Di sini tetes mata Soflen berguna untuk pembasahan atau agar tetap lembab mata kita selama menggunakan Soflen tersebut. Namun penggunaan Soflen itu tidak boleh lebih dari 8 jam. Tidak boleh lebih dari 8 jam, tidak boleh dibawa tidur tentunya, kan berbahaya bagi mata kita. Dapat terinfeksi, dapat menyebabkan kebutaan juga, dapat katarak seperti itu. Untuk tetes mata Soflen sendiri saya kurang tahu, tetapi yang saya dapat dari internet ataupun dari Klik Dokter itu adalah X2 Constance. Benar nggak? Ada yang tahu nggak? Intinya tetes mata Soflen gitu aja. Dan terakhir adalah obat mata katarak. Nah, di sini mohon maaf ada orang tuanya yang katarak mungkin atau pernah mengalami. Semoga jangan ya. Soalnya katarak ini sangat berbahaya ya teman-teman. Apalagi kalau misal katarak itu ada penderita katarak mempunyai DM. DM itu diabetes mellitus dan juga darah tinggi. Diabetes mellitus itu bisa dapat menyebabkan katarak itu lebih parah. Nah, katarak yang parah biasanya jalan satu-satunya adalah operasi. Jadi kalau misal katarak parah itu diobati dengan obat saja atau tetes mata, itu tidak akan sembuh teman-teman. Karena dia sudah mengakar pada kornea mata. Di sini obat tetes mata katarak ini biasanya digunakan pada mata katarak yang kataraknya itu masih sangat kecil, jadi masih sangat bisa ditoleransi. Dan juga obat tetes mata katarak ini ada beberapa macam. Macamnya setelah operasi biasanya tetes mata atau obat mata katarak itu akan diberikan kembali. Tujuannya apa? Tujuannya agar mencegah si katarak itu tumbuh kembali di dalam mata. Saya menjelaskannya terlalu cepat atau tidak? Selanjutnya cara penggunaan obat tetes mata. Di sini kan biasanya hanya obat tetes mata gampang tinggal pakai gitu. Tetapi pada dasarnya sendiri obat tetes mata itu kan sangat steril. Jadi kita yang menggunakannya pun harus ikut steril. Sterilnya gimana? Yang pertama, mencuci tangan sebelum menggunakan obat tetes mata. Jadi ketika kita habis dari luar ataupun kita sedang ada di luar, terus kita terkena debu, nah kita mau menggunakan obat tetes mata itu harus cuci tangan terlebih dahulu ataupun menggunakan apa itu namanya? Hand sanitizer. Itu bisa digunakan karena obat tetes mata ini yang saya bilang tadi bersifat steril. Yang kedua, ketika teman-teman berada di luar dan teman-teman itu terkena debu ataupun yang lainnya, saat menggunakan soft lens atau kontak mata itu harus dilepas terlebih dahulu. Tetapi saat dokter memberikan saran, ketika kita bertanya, "Dok, apakah boleh menggunakan obat ini tanpa melepas soft lens?" Dan dokter menjawab, "Ya, tidak apa-apa Anda menggunakannya saat menggunakan soft lens, itu diperbolehkan." Tetapi ketika dokter tidak
memberikan informasi seperti itu, sebaiknya lepas soft lens atau kontak mata terlebih dahulu. Yang ketiga, membuka tutup botol tidak boleh tersentuh ujung tetes mata. Sebentar. Ujung tetes mata yang mana sih, Kak? Ujung tetes mata itu yang berada kecil sekali, paling ujung. Kecil sekali. Yang untuk mengeluarkan obat tetes mata itu. Nah, di sini ujung ini tidak boleh terkena langsung dengan tangan. Karena apa? Tangan itu kita tidak tahu. Walaupun kita sudah cuci tangan menggunakan hand sanitizer, barangkali masih terdapat bakteri di dalamnya. Dan untuk menggunakannya, teman-teman kesusahan tidak sih kalau menggunakan obat tetes mata? Iya? Ada yang iya, ada yang tidak ya. Nah, untuk menggunakan obat tetes mata sendiri, pertama teman-teman harus menengadah atau melihat ke atas. Melihat ke atas terlebih dahulu. Kemudian kalau misal teman-teman hanya punya hanya seorang diri, tidak ada teman lain, teman-teman bisa menggunakan satu tangan disentuh di sini ya, di bawah kelopak mata, satunya lagi di atas kelopak mata. Kemudian setelah tutup botol dibuka, teman-teman bisa menggunakannya langsung. Tetapi saat menggunakannya, ujung pada tetes mata ini tidak boleh terkena kelopak mata, tidak boleh terkena konteks mata secara langsung. Ya, jadi pahami. Di sini karena apa? Saya ulangi lagi. Tetes mata ini sangat steril. Jadi apabila terkena kontak mata langsung, itu bisa saja tidak jadi steril. Ada bakteri yang ikut ataupun yang lainnya. Yang kedua, yang selanjutnya, obat tetes mata yang namanya setelah operasi, yang tadi saya bilang setelah operasi katarak, itu kan biasanya ada obat tetes mata tambahan. Itu biasa lebih dari satu obat. Nah, lebih dari satu obat, biasanya dokter itu menyarankan ibu atau bapak, ini tetes mata dipakai 4 jam sekali ya bapak, ibu gitu. Nah, 4 jam sekali biasanya itu terdiri dari 3 obat. Nah, 3 obat tersebut biasanya dokter memberikan saran 5 menit. Jadi obat tetes pertama dengan obat tetes kedua. Obat tetes kedua itu biasanya jangka waktunya 5 menit. Jadi tidak boleh berbarengan. Karena apa? Kalau berbarengan, kemungkinan atau takutnya terjadi pencampuran obat, atau yang tidak diinginkan obat itu bisa menjadi toksik di mata. Tuh. Yang terakhir, cara penyimpanan tetes mata. Cara penyimpanan tetes mata yang benar adalah simpan pada temperatur atau suhu ruang. Jadi tidak boleh disimpan pada freezer ataupun tempat yang dingin sekali, itu tidak boleh teman-teman. Apalagi obat tetes mata ini sampai beku, itu tidak boleh ya teman-teman. Yang kedua, yang tadi saya bilang, usahakan ujung tetes mata ini tidak terkena tangan atau kontak dengan mata langsung. Terus yang ketiga, obat tetes mata yang teman-teman pakai diusahakan jangan berbagi dengan orang lain. Jadi kalau misal teman-teman pakai obat tetes mata semisal Insto ini diusahakan jangan berbagi dengan orang lain.
Jadi kayak saudara ataupun ibu bapak misal butuhkan obat tetes mata di mana ya kayak gitu. Saya punya, tetapi saya tidak bisa berbagi karena apa? Karena apabila berbagi takutnya yang tadi ketika kita memakai dan tidak sengaja kontak dengan mata, itu kan penyakitnya bisa masuk tuh. Dan kalau dipakai dengan orang lain, penyakitnya bisa menular. Seperti itu ditakutkan. Yang keempat, hindari obat tetes mata ini dari jangkauan anak-anak. Ada yang punya adik di sini? Ada ya? Kayak yang punya adik itu harus berhati-hati sekali ya teman-teman, karena apa? Dari yang saya dapatkan di internet juga, hindari obat tetes mata pada anak-anak. Bisa saja anak-anak itu mengambil, membuka, lalu meminumnya. Itu kan bisa saja terjadi. Nah, untuk menghindari itu, simpanlah di tempat yang aman dari adik teman-teman ataupun anak kecil lainnya. Yang kelima, buang obat tetes mata 4 minggu setelah dibuka. 4 minggu setelah dibuka berarti 1 bulan ya teman-teman ya. Nah, 1 bulan setelah itu harus dibuang. Karena apa? Ya tadi, obat tetes mata ini sangat steril dan apabila dibuka berkali-kali ataupun didiamkan selama lebih dari 3 bulan ataupun 1 bulan lebih, itu ditakutkan ada bakteri yang muncul pada tetes mata ini. Tuh. Yang terakhir, kalau misal teman-teman lupa tanggal pembukaannya di mana, membuka tetes mata ini di mana, tanggalnya berapa, itu lebih baik ditulis. Karena apa? Menghindari kelebihan pemakaian ataupun kelebihan penyimpanan tersebut. Oke, teman-teman paham yang saya sampaikan tadi? Saya harap ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat kepada teman-teman sekalian dan juga teman-teman bisa menggunakannya pada kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Di sini terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan dan juga Pak Habib yang sudah mau meluangkan waktunya sebentar untuk saya. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.